Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Semoga rahmat dan keberkahannya selalu terlimpah kepada kalian. Sahabat beriman, pernahkah kalian mendengar kisah seorang pemuda yang menjawab 22 pertanyaan aneh dari seorang pendeta, yang mana jawaban pemuda tersebut berbuah hidayah kepada pendeta dan orang banyak? Berikut kisahnya. Sebelum kita melanjutkan video ini, mari bantu bangun channel ini supaya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dengan cara klik tombol subscribe, klik like, dan klik icon lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Kisah itu dialami oleh pemuda Arab. Ia adalah seorang pelajar. Selain pelajar, ia juga seorang juru dakwah Islam. Ketika berada di Amerika Serikat, ia berkenalan dengan salah seorang Nasrani. Singkat cerita dari perkenalan itu, hubungan mereka semakin akrab, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya hidayah masuk Islam. Pada suatu hari, mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan di Amerika dan melintas di dekat sebuah gereja yang terdapat di kampung tersebut. Temannya itu yang Nasrani meminta agar ia turut masuk ke dalam gereja. Awalnya ia keberatan, namun karena ia terus mendesak, akhirnya pemuda itu pun memenuhi permintaannya lalu ikut masuk ke dalam gereja dan duduk di salah satu bangku dengan hening. Ketika pendeta masuk, mereka serentak berdiri untuk memberikan penghormatan, lantas kembali duduk. Di saat itu, si pendeta agak terbelalak ketika melihat kepada para hadirin dan berkata, "Di tengah kita ada seorang muslim, aku harap ia keluar dari sini." Pemuda Arab itu tidak bereaksi dari tempatnya. Pendeta tersebut mengucapkan perkataan itu berkali-kali, namun ia tetap tidak bereaksi dari tempatnya. Hingga akhirnya pendeta itu berkata, "Aku minta ia keluar dari sini dan aku menjamin atas keselamatannya." Barulah pemuda ini beranjak keluar. Di ambang pintu, ia bertanya kepada sang pendeta, "Bagaimana Anda tahu bahwa saya adalah seorang muslim?" Pendeta itu menjawab, "Dari tanda yang terdapat di wajahmu." Kemudian ia beranjak hendak keluar. Namun sang pendeta ingin memanfaatkan keberadaan pemuda ini, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Tujuannya untuk memojokkan pemuda tersebut dan sekaligus mengokohkan markasnya. Pemuda muslim itu pun menerima tantangan debat tersebut. Sang pendeta berkata, "Aku akan mengajukan kepada Anda 22 pertanyaan dan Anda harus menjawabnya dengan tepat." Lalu pemuda itu tersenyum dan berkata, "Silahkan." Kemudian sang pendeta pun mulai melontarkan 22 pertanyaan itu. Pendeta itu berkata, "Sebutkan satu yang tiada duanya, dua yang tiada tiganya, tiga yang tiada empatnya, empat yang tiada limanya, lima yang tiada enamnya, enam yang tiada tujuhnya, tujuh yang tiada delapannya, delapan yang tiada sembilannya, sembilan yang tiada sepuluhnya. Lalu sesuatu yang tidak lebih dari 10, 11 yang tiada 12-nya, 12 yang tiada 13-nya, 13 yang tiada 14-nya. Lalu sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh. Apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya? Siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam surga? Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun dia tidak menyukainya. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu. Siapakah yang tercipta dari api? Siapakah yang diazab dengan api? Dan siapakah yang terpelihara dari api? Siapakah yang tercipta dari batu? Siapakah yang diazab dengan batu? Dan siapakah yang terpelihara dari batu? Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar. Dan yang terakhir ialah, pohon apakah yang mempunyai 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan dan 2 di bawah sinaran matahari. Sahabat beriman, setelah mendengar pertanyaan tersebut, pemuda itu tersenyum dengan senyuman mengandung keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pemuda itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membaca basmalah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia menjawab 22 pertanyaan itu dengan cerdas. Ia berkata, "Satu yang tiada duanya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas. Dua yang tiada tiganya ialah malam dan siang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-12. Di awal ayatnya yang berbunyi, dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Tiga yang tiada empatnya adalah kehilapan yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Khidir alaihissalam menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil, dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh. Empat yang tiada limanya adalah Taurat,
Injil, Zabur, dan Al-Quran. 5 yang tiada 6-nya ialah sholat 5 waktu. 6 yang tiada 7-nya ialah jumlah hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk. 7 yang tiada 8-nya ialah 7 lapis langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Mulk ayat ketiga, yang artinya, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? 8 yang tiada 9-nya ialah malaikat pemikul arsy Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Haqqah ayat ke-17, yang artinya, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy Rabbmu di atas kepala mereka. 9 yang tiada 10-nya adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam, yaitu tongkat, tangan yang bercahaya, angin topan, musim penceklik, katak, darah, kutu, dan belalang, dan laut yang terbelah. Sesuatu yang lebih dari 10 ialah kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat ke-160 di awal ayat, yang artinya, barang siapa yang berbuat kebaikan maka untuknya 10 kali lipat. 11 yang tiada 12-nya ialah jumlah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. 12 yang tiada 13-nya ialah mukjizat Nabi Musa alaihi salam yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Surat Al-Baqarah ayat ke-60. 13 yang tiada 14-nya ialah jumlah saudara Yusuf ditambah dengan ayah dan ibunya. Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu subuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan demi waktu subuh apabila fajarnya telah menyingsing. Surat At-Takwir ayat ke-18. Kuburan yang membawa isinya adalah ikan yang menelan Nabi Yunus alaihi salam. Mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah saudara-saudara Yusuf, yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala. Setelah kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepada mereka, tak ada cercaan terhadap kalian. Dan ayah mereka Yakub berkata, aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Robku, sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak dia sukai adalah suara keledai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Surat Al-Luqman ayat ke-19. Makhluk yang diciptakan Allah tanpa bapa dan ibu adalah Nabi Adam, malaikat, unta Nabi Soleh, dan kambing Nabi Ibrahim alaihi salam. Makhluk yang diciptakan dari api adalah iblis, yang diajab dengan api ialah Abu Jahal, dan yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai api, dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Al-Anbiya ayat ke-69. Makhluk yang terbuat dari batu adalah unta Nabi Soleh, yang diazab dengan batu adalah tentara bergajah, dan yang terpelihara dari batu adalah Ashabul Kahfi atau penghuni gua. Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap perkara besar adalah tipu daya wanita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya tipu daya kaum wanita itu sangatlah besar. Surat Yusuf ayat ke-28. Adapun pertanyaanmu yang terakhir, ialah pohon yang memiliki 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan 2 di bawah sinaran matahari, yaitu bermakna, pohon adalah tahun, ranting adalah bulan, daun adalah hari, dan buahnya adalah salat yang 5 waktu, 3 dikerjakan di malam hari dan 2 di siang hari. Setelah mendengar semua jawaban pemuda tersebut, pendeta dan para hadirin merasa takjub. Kemudian pemuda muslim itu pamit dan beranjak hendak pergi. Namun ia mengurungkan niatnya dan meminta kepada pendeta agar menjawab satu pertanyaan saja. Permintaan ini disetujui oleh sang pendeta. Pemuda ini berkata, apakah kunci surga itu? Mendengar pertanyaan itu, lidah sang pendeta menjadi keluh. Hatinya diselimuti keraguan dan rona wajahnya pun berubah. Ia berusaha menyembunyikan kekhawatirannya itu, namun hasilnya nihil. Orang-orang yang hadir di gereja itu terus mendesaknya agar menjawab pertanyaan tersebut. Namun ia berusaha mengelak. Mereka berkata, Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepadanya dan semuanya ia jawab. Sementara ia hanya memberimu satu pertanyaan, namun Anda tidak mampu menjawabnya. Pendeta tersebut berkata, sungguh aku mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, namun aku takut kalian marah. Mereka menjawab, kami akan jamin keselamatan Anda. Lalu sang pendeta pun berkata, jawabannya ialah,
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah mendengar jawaban pendeta itu, sang pendeta itu sendiri dan orang-orang yang hadir di gereja itu memeluk agama Islam. Sahabat beriman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh Allah telah menganugerahkan kebaikan dan menjaga mereka dengan Islam melalui tangan seorang pemuda Muslim yang bertakwa itu. Sang pendeta itu telah mengetahui apa kunci surga itu, namun hatinya masih tertutup dan menolak kebenaran yang diyakini itu. Semoga dari kisah yang sangat dahsyat ini dapat memberikan hidayah dan hikmah kepada kita semua, dan semoga kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan Islam dan beriman mengucap kalimat syahadat di akhir hayat kita kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.